Halo teman-teman, kembali ke channel Rana Bidan, menemani prosesmu menjadi bidan yang lebih baik lagi. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai soal asuhan pada bayi baru lahir. Sebelum dibahas, jangan lupa ya di subscribe, di like, dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya biar kamu tidak ketinggalan soal-soal yang akan kita bahas. Yuk kita bahas soalnya. Halo teman-teman, kita bahas kembali soal nomor 1. Pertanyaannya, tindakan awal apa yang dilakukan oleh bidan? Di sini bayi baru lahir 1 menit yang lalu dengan Apgar skor 6. Nah, ini diagnosanya apa teman-teman? Aspeksia sedang ya. Berapa skor aspeksia sedang? Ya, 4 sampai 6. Kalau berat 0 sampai 3. Kalau tidak aspeksia termasuk 7 sampai 10. Nah, apakah yang kita lakukan? Apakah A, menilai cairan ketuban, ataukah B, menghangatkan bayi, C, isap lendir, D, memotong tali pusat, atau E, melakukan VTP? Jawabannya mana teman-teman? Tindakan awal berarti kita menilai cairan ketuban. Nah, teman-teman kan juga ingat lagi alur dari bagan resusitasi bayi baru lahir. Di sini hal yang kita lakukan pertama kali adalah menilai cairan ketuban, kemudian apakah dia mekonium atau tidak. Kalau mekonium, kita isap lendir, lalu dilakukan potong tali pusat. Kemudian haikal, kemudian VTP, percobaan dalam tekanan 30 cm sama 2 kali. Jika dada mengembang, lakukan VTP 2 menit. Lalu nilai napas setiap 30 detik. Tapi jika tidak dada mengembang, maka dilakukan rujukan ya. Ini sering masuk ya teman-teman. Jadi kalian harus lihat lagi yang mana yang lebih dulu langkah-langkahnya. Oke, kita kembali ke soal nomor 2. Apa yang terjadi bila pemeriksaan dilakukan pada usia kurang 24 jam? Nah, di sini bayi usia 24 jam lahir di PMB, bidan menganjurkan ibu untuk melakukan pemeriksaan SHK di saat bayi berusia 2 hingga 3 hari. Nah, SHK ya, screening hipotiroid kongenital itu memang harus dilakukan dalam 8 sampai 72 jam usia bayinya. Kenapa? Apa alasannya? Karena jika kurang itu akan membuat kurang 24 jam itu bisa membuat hasil pemeriksaan itu false positif. Kenapa bisa? Karena TSH itu masih tinggi. Jadi dia nilainya akan menjadi lebih dari 20. Hal ini akan membuat hipotiroid gitu. Jadi jawabannya yang C. Di sini maaf ada kesalahannya. Ini TSH. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa manfaat dari tindakan yang dilakukan bidan tersebut? Bayi usia 24 jam lahir di PMB, hasil pemeriksaan keadaan umum baik, bidan telah memandikan bayi. Oh, berarti tindakan memandikan bayi manfaatnya apa? Apakah A, mengatasi infeksi? Bukan ya. Ataukah B? Apakah B, mencegah infeksi pada bayi? Kita keep. Apakah C, mencegah kehilangan panas? Tidak ya. Apakah D, merangsang motorik? Bukan. Memandikan itu lebih kepada sensorik ya. Kemudian apakah E, mencegah bayi agar tidak kotor? Bukan. Jadi jawabannya mencegah infeksi pada bayi. Oke ya, udah paham ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Pertanyaannya, berapakah nilai Apgar skor pada bayi? Oke, seorang bayi baru lahir normal, warna kulit kemerahan, menangis kuat, gerak tidak aktif, bersin saat dirangsang taktil, dan nadi 102 kali per menit. Kita komponenin dulu ya. Apgar, apa A?
appearance atau penampilan dari warna kulit. Kalau kemerahan nilainya 2. Pulse, nadi, kalau lebih dari 100 nilainya 2. G, grimage atau rangsangan, kalau bersin saat dirangsang taktil nilainya 2. A, aktif, tonus otot. Di sini gerakannya tidak aktif, jadi nilainya 1. R, respiration, berarti menangis kuat. Di sini berarti nilainya 2. Berapa total semuanya? Ya, 9. Jadi jawabannya B. Oke ya, paham ya teman-teman. Kalau kalian masih sulit menghafal, kalian biasakan lagi ya untuk menghafal apa itu Apgar score. Lanjut soal nomor 5. Apa diagnosa dari kasus tersebut? Ibu memeriksakan bayi ke puskesmas, hasil pemeriksaan bayi usia 2 hari, berat badan 2600, panjang badan 49 cm, terdapat kuning pada wajah dan badan, kadar indirek 9. Nah, ini langsung diagnosanya apa teman-teman? Terus fisiologis. Jadi jawabannya yang E. Fisiologis karena dia terjadi di 2 hari. Kenapa bukan yang D, derajat 2? Karena di sini pertanyaannya adalah diagnosa, bukan derajat dari ikterus. Jadi kalian harus bisa membedakan hal tersebut ya teman-teman. Misalnya jawabannya ada yang lengkap seperti ikterus fisiologis derajat 2, itu yang kita pilih ya. Tapi kalau tidak ada berarti dia termasuk ikterus fisiologis. Baik teman-teman, itu dulu untuk soal kali ini. Next video kita akan bahas lagi soal-soal yang lebih hot. Terima kasih sudah menonton Rana Bidan.